Pernahkah kamu mendengar tentang naskah kuno yang katanya menyimpan kekuatan gaib? Dan pernahkah kamu berpikir bahwa sejarah yang kamu pelajari di sekolah hanyalah sebagian dari kebenaran yang sebenarnya? Hari ini, kita akan membuka sesuatu yang dulu dilarang untuk dibaca oleh sembarang orang. Sebuah warisan leluhur yang penuh misteri, mistis, dan ramalan yang mulai terbukti hari ini. Inilah kisah Babat Tanah Jawa. Selamat menyaksikan. Babat Tanah Jawa bukan sekadar catatan sejarah. Ini adalah naskah kuno yang berisi kisah tentang asal-usul raja-raja Jawa, ramalan masa depan, dan bahkan campur tangan makhluk gaib dalam perjalanan bangsa ini. Ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan sering ditransmisikan lewat lisan dan tulisan sejak abad ke-17. Babat Tanah Jawa menggambarkan dunia yang tidak hanya dipenuhi manusia, tapi juga makhluk halus, jin, dan kekuatan spiritual tinggi. Salah satu versi paling terkenal ditulis oleh seorang pujangga Keraton Surakarta bernama R.N. Yasadipura Hen, yang menyusun ulang kisah-kisah lama ke dalam bentuk tembang dan prosa. Tapi tahukah kamu, tidak semua isi babat ini dibuka untuk umum. Babat Tanah Jawa dianggap terlalu sakral dan terlalu berbahaya untuk dibaca sembarangan, bukan karena berisi kekerasan atau pornografi, tapi karena ia menyimpan ramalan dan pengetahuan spiritual yang dipercaya bisa mengguncang keyakinan dan memicu gejolak. Konon, banyak bagian dari babat ini yang disembunyikan oleh pihak keraton dan hanya dibacakan kepada kalangan tertentu seperti abdi dalam, spiritualis, dan raja-raja. Beberapa alasan kenapa naskah ini terlarang. Satu, ramalan tentang kejatuhan kerajaan-kerajaan besar Jawa bahkan disebutkan secara samar-samar soal kedatangan bangsa asing jauh sebelum penjajahan Belanda terjadi. Dua, kisah mistis dan ilmu gaib raja-raja terdahulu, seperti kemampuan Raja Mataram untuk berkomunikasi dengan lembut dan membuat perjanjian dengan kekuatan tak kasat mata. Tiga, petunjuk tempat keramat yang dipercaya menyimpan energi luar biasa. Jika disalahgunakan, diyakini bisa memunculkan bencana. Di dalam Babat Tanah Jawa ada sosok misterius yang disebut sebagai Jayabaya, raja dari Kediri yang dikenal memiliki kemampuan meramal masa depan. Ramalan Jayabaya dalam babat ini sangat menggemparkan. Beberapa isi ramalannya antara lain, Wong Kulon bakal merentah Tanah Jawa, atau orang Barat akan menguasai Tanah Jawa. Yang kedua, ana zaman besi tanpa wesi, jaran melaku tanpa jaran. Atau akan datang zaman besi tanpa besi, kuda berjalan tanpa kuda. Ini sering dikaitkan dengan mobil dan kereta api. Dan yang paling mengguncang, Tanah Jawa bakal rame dening wong asing lan kecampuran nganti orang ngerti jati diri. Atau Tanah Jawa akan ramai oleh orang asing dan kehilangan jati dirinya. Apakah ini hanya mitos? Atau Jayabaya memang melihat masa depan? Fakta menarik, sebagian besar ramalan itu mulai terasa nyata di masa kini. Di bagian lain dari Babat Tanah Jawa, disebutkan bahwa Raja-Raja Mataram dulu tidak hanya mengandalkan pasukan, tapi juga kekuatan spiritual. Salah satu kisah paling mencengangkan adalah tentang Panembahan Senopati, pendiri Mataram Islam, yang konon melakukan semedi di Laut Selatan dan menjalin perjanjian gaib dengan Nyi Roro Kidul. Disebutkan dalam teks, ia tidak akan kalah selama masih menjaga hubungan spiritual itu. Beberapa catatan menyebutkan bahwa setiap raja Mataram setelahnya diwajibkan bermeditasi di Parangtritis sebagai bentuk penghormatan kepada kekuatan gaib penjaga wilayah Jawa. Apakah ini hanya cerita rakyat atau benar terjadi? Terlalu banyak catatan serupa dari berbagai sumber untuk bisa dianggap kebetulan semata.